dan di mana batas optimal dari suatu kebutuhan organisme di lingkungan tersebut atau di kawasan tersebut. Ketika berbicara masalah equilibrium, berarti ada batas terendah dan ada batas tertinggi atau maksimal, yang kesemuanya berpengaruh terhadap faktor-faktor lingkungan yang ada. Nah, ketika sumber daya alam itu rendah dan kebutuhan organisme cukup tinggi, bisa dikatakan itu akan mempengaruhi titik keseimbangan atau equilibrium yang ada. Nah, di sini berbicara masalah titik keseimbangan atau equilibrium berarti ada batas toleransi untuk mencapai batas toleransi dari suatu spesies ketika dia menempati kawasan atau lingkungan tempat hidupnya seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi, ketika berbicara masalah keanekaragaman hayati berarti tidak lepas dari 3 pilar konservasi, baik itu pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan. Ketika berbicara masalah pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan, berarti ada aspek-aspek penting ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian atau pengawetan atau pemanfaatan. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati tidak lepas dari beneficiasi, kemudian ada optimalisasi, alokasi, reklamasi, substitusi, restorasi, integrasi, dan preservasi. Ini kembali lagi aspek-aspek ini juga sebenarnya mengacu dari apa yang disampaikan dalam ilmu-ilmu sejarah atau sejarah-sejarah konservasi sebelumnya. Ketika berbicara masalah benefit ya, benefisiasi berarti pemanfaatan sumber daya alam hayati secara ekonomis. Apakah nilai sumber daya alam yang ada ini memiliki nilai tersendiri dalam sisi ekonomi. Kemudian secara optimalisasi berarti pemanfaatan semaksimal mungkin agar tidak terbuang. Jadi semaksimal mungkin dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kita bisa melihat bagaimana titik maksimal dari pemanfaatan tersebut sehingga saat ini kita bisa menikmati, tahun berikutnya atau di masa yang akan datang bisa menikmati pula. Kemudian berbicara masalah alokasi, berarti bagaimana penggunaan skala prioritas pada perencanaan pengelolaan sumber daya alam hayati. Reklamasi berarti pengelolaan kembali lahan-lahan yang mungkin tidak bermanfaat atau lahan-lahan tidur. Substitusi lebih mengarah pada bagaimana mengganti sumber daya alam hayati yang mungkin bisa dikatakan langka dengan jenis-jenis yang lain. Kemudian ada, substitusi ini mungkin lebih mengarah bagaimana kita memanfaatkan misalnya jenis kayu ulin ya atau kayu besi untuk perumahan atau untuk bangunan-bangunan misalnya. Kemudian kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin atau mengoptimalisasikan yang ada, tetapi kembali lagi jika itu memang dipikir akan jenis-jenis kayu tersebut mungkin tidak bisa dihasilkan secara maksimal, kita bisa menggantikannya sumber daya alam tersebut yang langka untuk bisa dipertahankan, kita menggunakan dengan jenis yang lain. Restorasi dalam hal ini mengembalikan bagaimana kita mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak hingga bermanfaat untuk perlindungan alam. Integrasi berarti pemanfaatan sumber daya alam terpadu dan saling menguntungkan. Kemudian preservasi, ada pelestarian sumber daya alam hayati sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Dari sini, dari aspek-aspek yang kurang lebih sekitar 8 aspek ini bisa mengarah bagaimana keanekaragaman hayati yang ada bisa dipertahankan. Nah, ketika berbicara masalah prinsip keanekaragaman hayati, ini tidak lepas dari bagaimana waktu, frekuensi, dan ruang. Dari bukunya
Krebs, masalah ekologi konservasi yang terkait dengan bagaimana mengacu pada kondisi keanekaragaman hayati yang ada dan prinsip-prinsip keanekaragaman hayati, berarti ketika berbicara masalah keberadaan keanekaragaman hayati, waktu, frekuensi, dan ruang ini tidak bisa lepas satu persatu. Mereka saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain. Ketika berbicara masalah waktu, berarti di situ ada ruang yang sama-sama dimanfaatkan oleh sumber daya alam yang ada atau dimanfaatkan oleh spesies yang ada. Dan secara bersama-sama pula mereka memanfaatkan jumlah yang sama atau frekuensi yang sama. Jadi satu kesatuan tidak bisa lepas sendiri-sendiri dan mereka saling berkaitan satu sama lain antara ruang, frekuensi, dan waktu. Nah, sebagai salah satu contoh ketika kita berbicara masalah stratifikasi relung atau niche fauna yang ada di hutan hujan tropis ya misalnya. Di situ ada namanya mungkin burung elang, burung rangkong mungkin. Kemudian ada jenis hewan-hewan herbivore yang ada di daerah terestrial. Kemudian ada hewan-hewan yang dia memanfaatkan daerah kanopi pohon atau pertengahan. Mereka secara ruang dan waktu mereka memanfaatkan tempat yang sama di waktu yang sama. Ketika mereka memanfaatkan tempat di kanopi pohon misalnya, secara waktu ya mereka berada di posisi sama, misalnya di kanopi pohon yang sama, di kanopi pohon, walaupun mungkin kanopi bisa dikatakan di pohon yang tidak satu pohon, tetapi posisi levelnya dalam hal ini itu bisa dikatakan ruang yang sama atau level yang sama. Kemudian level yang sama ini di waktu yang sama seperti itu. Bukan berarti benar-benar sama dalam satu pohon, tetapi dalam hal ini level kanopi di level yang sama, satu level di kanopi misalnya, itu satu level yang sama dalam waktu yang sama. Dan disitulah ketika dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada atau memanfaatkan jumlah sumber pakan di pohon-pohon kanopi pohon, berarti secara tidak langsung mereka memiliki frekuensi yang sama dalam hal mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi sumber daya alam hayati untuk menunjang kebutuhannya seperti itu. Jadi ada kaitannya antara frekuensi, ruang, dan waktu ini tidak lepas satu sama lain. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, ketika berbicara masalah hutan ya, kita akan lihat bagaimana hewan-hewan atau satwa yang ada di hutan misalnya. Secara relung, menurut ruang dan waktu, misalnya mereka memanfaatkan satu sama lain, memanfaatkan satu kesatuan atau tempat yang sama. Secara stratifikasi komunitas hewan di hutan hujan tropika atau hutan tropika di Borneo misalnya, ini berdasarkan referensinya Harsen, tahun 1962 dan McKinnon tahun 1974. Ini bisa digambarkan bagaimana satwa-satwa yang ada di mereka hidup bersama di terestrial dan tidak saling berebut ruang, tetapi mereka memanfaatkannya bersama-sama ruang yang ada, dan dia tidak berebut sumber pakan yang ada, tetapi mereka memiliki frekuensi yang sama ketika memanfaatkan makanan tersebut. Kemudian seperti halnya tadi, kembali lagi contoh yang tadi, misalnya di atas kanopi ada burung dan kelelawar pemakan serangga misalnya. Mereka ada burung dan kelelawar berada di atas kanopi, ya mereka memanfaatkan tempat di atas kanopi tersebut secara bareng-bareng, secara bersama-sama, dan dalam waktu yang sama-sama, ya bisa dikatakan burung yang hidup di malam hari atau burung yang hidup di waktu-waktu peralihan seperti halnya burung hantu, sementara kelelawar juga hidup di waktu-waktu peralihan misalnya. Mereka secara waktu sama. Atau mungkin bisa berbicara masalah bagaimana burung-burung yang ada di atas kanopi pohon
yang hidup secara diurnal, mereka memiliki intensitas waktu aktivitas diurnal, sementara kelelawar memiliki waktu intensitas yang cukup sama, yang bisa dikatakan sama di waktu nokturnal, seperti itu. Nah, secara jumlah waktu atau frekuensi yang ada itu sama-sama seperti itu. Kemudian ada misalnya kanopi atas. Kanopi atas itu ada burung dan mamalia pemakan daun-daunan, buah-buahan, nektar atau serangga. Mereka manfaatnya bareng-bareng. Jadi nggak ada namanya istilah misalnya ada burung rangkong di atas sana atau burung burung apa ya? Ya jenis burung rangkong misalnya di kanopi atas dengan mamalia misalnya dari jenis primata ya misalnya. Nah, mereka sama-sama sama-sama makan, sama-sama mengkonsumsi buah-buahan yang ada. Mereka tidak saling bertengkar, tidak saling berebut, karena memang secara ruang mereka bareng-bareng. Walaupun ketika sumber makanan itu habis, mereka akan mencari kembali, dan mungkin yang nemu duluan atau yang ketemu kontakan lebih dulu ini mungkin orangutan misalnya atau mamalia lainnya misalnya. Kemudian tiba-tiba burung melihat, oh, di sana ada sumber pakan yang ada dan aku suka misalnya, saya senang misalnya. Ya, secara tidak langsung mereka ikut nimbrung bareng atau bersama-sama bersama makan, tetapi mereka tidak saling bertengkar. Jadi saling berbagi ruang dan waktu di situ, termasuk frekuensi atau jumlah dari yang dia konsumsi. Frekuensinya sama ketika ada di pohon yang sebelumnya dengan pohon yang ada di pohon baru, seperti itu. Kemudian ini contoh lain misalnya ada kanopi tengah yang dikuasai hewan-hewan terbang, terutama burung dan kelelawar memakan serangga juga ada. Kemudian ada kanopi tengah yang dikuasai hewan-hewan seperti mamalia pemakan campuran dan beberapa karnivor yang bergerak naik turun menelusuri batang dari tajuk sampai ke tanah. Kemudian ada hewan besar, biasanya di lantai hutan. Ini ada hewan-hewan seperti halnya herbivora dan karnivora, seperti harimau, macan, kemudian badak, gajah, biasanya hewan-hewan yang ada di lantai hutan. Ataupun hewan-hewan kecil yang ada di atas tanah atau di bawah tanah, biasanya mereka memanfaatkan juga di sumber pakan yang ada di lantai hutan, seperti itu. Kemudian ini sebagai salah satu contoh lagi, ketika berbicara masalah hutan, kita akan melihat bagaimana diferensiasi relung di suatu lokasi, misalnya ada di hutan tertentu ya, terdapat diferensiasi relung untuk 11 jenis bajing diurnal di hutan Kuala Lompat Malaya misalnya. Kemudian secara tidak langsung bajing-bajing ini berada di lapisan kanopi yang berbeda yang berkorelasi dengan berat badannya. Jadi tergantung, kalau berat badannya besar, dia akan menempati posisi mungkin akan agak lebih ke bawah, sementara bajing-bajing yang dengan bobot yang bisa dikatakan ringan, mereka lebih senang main semakin ke atas, kanopi pohon semakin ke atas. Tapi bukan berarti posisinya ini melebihi dari posisi dari stratifikasi pohon yang ada atau stratifikasi hutan yang ada. Kemudian ada halnya seperti misalnya kerapatan primata untuk lengur, dalam hal ini lutung-lutungan ya. Kemudian monyet dan oa itu sebagai pemakan daun dan buah di Malaya tinggi dengan rata-rata 13,5 kelompok per kilometer persegi. Nah, dari jumlah kerapatan yang ada dengan rata-rata 13,5 per 13,5 kelompok per kilometer, berarti mereka bisa berbagi ruang untuk memanfaatkan buah daun dan mungkin ada sedikit serangga juga di dalamnya. Kemudian ada misalnya seperti halnya sebaran primata yang ada di suatu lokasi, di mana kawasan ini merupakan kawasan yang simpatrik atau bertumpang tindih atau overlapping.
antara misalnya owa dengan orangutan misalnya. Mereka saling saling memanfaatkannya bersama-sama tanpa ada gangguan satu sama lain. Kemudian ada orangutan, ketika berbicara masalah hutan, di situ misalnya ada orangutan atau Congo pygmaeus, di mana orangutan ini mamalia terbesar di dunia yang hidup di atas pohon, hidup di kanopi bawah dan di lantai hutan. Hanya dalam hutan di Sabah, misalnya Kalimantan Timur, Tengah, dan Sumatera Utara yang bisa ditemukan. Kemudian dia juga makan makanan buah-buahan dari jenis orangutan tersebut. Posisi orangutan yang senang tinggal di lokasi di kanopi pohon bagian bawah, kemudian jenis yang dikonsumsi ini sering overlapping dengan spesies lain. Kemudian ada invertebrata. Invertebrata di hutan itu biasanya berpengaruh terhadap bagaimana jumlah jenis dan individu yang ada. Kemudian multifungsi biasanya. Kemudian invertebrata juga sebagai hewan perombak atau sebagai sumber pakan penyerbuk atau pelindung. Kemudian ada koloni semut yang mereka juga saling berasosiasi, di mana semut dengan tumbuhan yang mereka saling membantu, saling berinteraksi. Kemudian semut dengan jamur, semut dengan hutan, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada rayap pun termasuk hewan yang sangat kecil, mereka juga saling membantu keberadaannya dari keseimbangan ekosistem yang ada. Bisa dikatakan rayap yang ada di hutan ini sebagai perombak dan mampu memakan 1-16% serasa hutan. Jadi sangat membantu terhadap regenerasi hutan. Nah, ketika berbicara masalah ruang, waktu, dan frekuensi, berarti bagaimana dia memanfaatkan tempat yang sama dalam waktu yang sama, dan frekuensi pemanfaatannya pada prinsipnya tidak lepas dari kebutuhan dirinya. Kebutuhan misalnya dia memanfaatkan sumber pakan yang ada di pohon A. Dia akan memanfaatkan sumber pakan dengan jumlah yang misalnya jumlahnya 3. Dia memanfaatkan sumber pakan di pohon B mungkin 3 atau mungkin sedikit lebih, tetapi dia akan menemukan sumber pakan yang lain akan berkurang seperti itu. Jadi secara frekuensi, secara jumlah ini bisa dikatakan sama antara spesies satu dengan antara setiap spesies dengan spesies lainnya. Mereka memanfaatkan di tempat yang sama, itu bisa dikatakan sama. Nah, kemudian ini sebagai gambarannya bagaimana dalam suatu pohon ini mereka saling memiliki fungsi dan manfaat sendiri-sendiri yang secara tidak langsung ini berperan penting juga dalam kebutuhan ekosistem yang ada. Nah, secara tidak langsung kata akhir dari prinsip keanekaragaman hayati adalah sustainable atau berkelanjutan. Ketika berbicara masalah konservasi sumber daya alam hayati, berarti bagaimana lingkungan yang ada, bagaimana bumi tersebut, dan bagaimana kehidupan kita. Ketika berbicara masalah kehidupan, berarti tidak lepas dari lingkungan, tidak lepas dari bagaimana bumi ini sebagai penyedia kebutuhan. Tetapi penyedia kebutuhan kembali lagi, kebutuhan tersebut harus diperhatikan semaksimal mungkin atau seefektif mungkin sehingga bisa dipertahankan atau bisa lestari lestari untuk di masa yang akan datang. Ketika berbicara masalah lingkungan, bumi atau kehidupan, berarti ada sisi ekonomi, ada sisi ekologi, dan ada sisi sosial. Ketika berbicara masalah bagaimana ekonomi dan sosialnya, berarti di situ ada equitable-nya. Kemudian bagaimana sisi ekonomi dan ekologi, berarti ada viable-nya. Kemudian ada sisi ekologi dan sosial, berarti ada bearable-nya. Nah,
Dari kondisi ekonomi, ekologi, dan sosial berarti ada sustainable di dalamnya. Bagaimana kondisi lingkungan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik atau masa depan berikutnya seperti itu. Itu masalah prinsip-prinsip keanekaragaman hayati. Ada pertanyaan dari sini, silakan. Ada pertanyaan dari sini? Maaf, mungkin saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kan waktu kan ada jenis orang utan yang beberapa tinggal di kanopi, tapi ada beberapa yang tinggal di lantai hutan ya, Bu. Mereka kan memakannya buah-buahan, berarti buah-buahan yang mereka makan antara yang tinggal di lantai hutan sama yang nggak tinggal di lantai hutan tuh berarti buah-buahannya beda ya, Bu, yang dimakan oleh mereka. Baik. Dalam hal ini tadi sebagai salah satu contoh ya, orang hutan yang tinggal di kanopi pohon dengan di lantai hutan, prinsipnya spesies tersebut bisa hidup di dua tempat sebenarnya. Jadi ketika berbicara masalah pemanfaatan ruang untuk orang hutan di Sumatera misalnya, dia lebih senang memang hidup secara arboreal atau di atas pohon. Karena bagaimanapun itu terpengaruh dengan bagaimana predator yang ada di kawasan tersebut atau di daerah tersebut. Sementara di Kalimantan, orang hutan lebih senang memanfaatkan mix gitu antara kanopi pohon dengan terestrial. Ini dimungkinkan jika mereka bermain di lantai hutan atau di bagian terestrial atau di bawah ya, bisa dikatakan sedikit kemungkinan ada predator di bawahnya ataupun ada predator ular dan lain-lain yang mengganggu dia tidak se ekstrim yang ada di Sumatera. Jadi senang dia suka turun ke lantai hutan. Nah, apakah jenis makanannya sama antara yang di lantai hutan dengan di kanopi pohon? Ya, sebenarnya ketika dia menemukan jenis buah-buahan yang jatuh di lantai hutan dan itu buah yang ada di pohon tersebut misalnya, ya itu dimanfaatkan. Tetapi biasanya mereka memanfaatkan makanan di lantai hutan ini untuk jenis makanan yang lain, seperti hanya invertebrata atau jenis-jenis atau mungkin dia sedang mengonsumsi air untuk minumnya, atau mungkin dia istilahnya mencari tanah. Dia sempat makan tanah juga untuk istilahnya memperlancar pencernaan. Tetapi intensitasnya tidak sering dan tidak banyak ya untuk konsumsi tanah. Seperti itu, Danti. Makasih Bu atas jawabannya. Saya mungkin ada pertanyaan lain, Bu. Ya. Kalau misalkan sebenarnya kan orang utan dan jenis kera-keraan itu setahu saya mereka berkelompok ya, Bu. Dan mereka tuh apakah yang di kanopi dengan yang di lantai itu masih satu kelompok atau mungkin mereka beda kelompok atau mungkin ada penjelasan lain, Bu? Baik. Orangutan itu sistemnya soliter, Danti. Dia tidak berkelompok kecuali kalau monyet ya, jenis monyet, lutung atau yang monyet dan lutung ya, bisa dikatakan seperti itu, dia berkelompok.
Kelompoknya bisa mulai dari 15 sampai lebih dari 50 individu satu kelompok. Kalau orangutan dia termasuk soliter, kalaupun dia ketemu dengan temannya, dia hanya dengan durasi waktu tertentu aja. Dan itu untuk melakukan sosial, semata untuk melakukan sosial, atau mungkin istilahnya perebutan betina kalau untuk jantan, atau mungkin perebutan sumber pakan untuk betina sama betina, atau mungkin kalau remaja dia hanya untuk melakukan sosial, misalnya jantan remaja dengan anak remaja misalnya, ya dia hanya melakukan sosial, selebihnya pergi. Atau mungkin remaja betina dengan betina misalnya, dia hanya melakukan sosial saja saat bertemu. Nah, ketika mereka sama-sama bertemu di lantai hutan yang sama, misalnya di tempat yang sama, dia menemukan sumber pakan yang sama, ya saat itu mereka makan biasa bareng. Setelah itu mereka melakukan sosial, entah interaksi sosial, entah bermain, bergumul, dan lain-lain. Setelah itu dipikir sudah cukup, mereka akan pergi. Ya mungkin secara tidak langsung bisa bersama-sama, mungkin bisa dihitung 1 sampai 3 hari maksimal. Kalau tidak ada kepentingan lain, mereka punya pemikiran sendiri-sendiri, pergi masing-masing, dan punya menentukan arahnya sendiri, entah kemana jalannya, yang satu mungkin ke utara, yang satu ke selatan, atau ke barat, yang satu ke timur, seperti itu. Itu nanti. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lain? Silakan. Ada pertanyaan lain? Belum presensi, silakan presensi ya. Tadi sempat cek ada yang belum. Ivan Azhar Aam Riawan. Ada hadirkah hari ini? Hadir, Bu. Iya, tolong presensi ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Besok ujian sampai bahasan ini ya, prinsip keanekaragaman hayati. Tapi saya pikir materi konservasi tidak sesusah untuk materi yang lain ya, yang harus hafalan atau textbook. Ini lebih update informasinya dan lebih kalau bisa ngikutin lebih enak. Tapi kalau mungkin bingung atau sulit mengikuti juga ya mungkin sulit juga untuk ujiannya nanti. Ada pertanyaan lain? Maaf, Bu, mau bertanya. Untuk sistem ujiannya nanti Ya, gimana silakan. ya? Terkait ujian itu nanti sistem ujiannya gimana ya, Bu, kalau boleh tahu? Sistem ujiannya gimana ya? Saya belum bikin soal ujiannya nanti. Mohon maaf. Jadi sistemnya nanti saya infokan lebih lanjut sebelum ujian ya. Saya sih senangnya ujiannya luring. Jadi saya tahu benar-benar kemampuan kalian mau sanggup untuk luring. Nanti saya carikan kelas. Tapi saya juga nggak tahu ya, memungkinkan nggak untuk luring semua di kelas. Kalau memang nggak memungkinkan, nanti ya mungkin sistemnya sistemnya mungkin lewat online. Tapi nanti seperti apa, saya masih berpikir juga, karena kadang kalau ketika online begini, saya nggak tahu itu murni pikiran kalian atau sambil browsing atau chattingan sama teman. Nah, seperti itu. Karena beberapa kali sempat hasil ujian yang saya dapat itu kok bahasannya nggak jauh-jauh ya, kata per kata pun bisa dikatakan kok sama ya, seperti itu. Nah, ini sempat ini kaget juga sih. Jangan-jangan ini chattingan ini, atau mungkin browsingan dalam tempat yang sama, gitu. Jadi
apa ya ini kadang harus bisa berpikir kembali ya, gimana ya hasil nilai kalian seperti itu. Itu jadi nanti saya belum tahu sistem ujiannya seperti apa, nanti saya cek kembali. Besok rencana saya ke kampus untuk ngecek lagi, mungkin nanti kalau memang memungkinkan luring ya, saat yang ada di Solo luring, ayo luring gitu. Tapi besok besok saya cek kembali ke kampus. Hari ini saya tidak ke kampus, nanti kalau ke kampus saya cek jika memungkinkan luring di kelas, saya bisa tahu ini hasil pikiran kalian sendiri atau mungkin hasil tengok-tengok. Saya senang ujian esai, jadi saya bisa tahu hasil pikiran kalian seperti itu. Tetapi kembali lagi kalau ujian online emang agak sulit kalau untuk esai. Jadi itu seperti tadi saya sampaikan, ketahuan bahasa perbahasanya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya kadang suka terlihat jelas sekali. Ini seperti bukan kalimat kalian, bukan kalimat Anda seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya belum bisa lihat satu persatu dari kelas ini. Mungkin hanya tertentu saja saya bisa tahu, oh mungkin Sedanti seperti ini, Freddy seperti ini, misalnya, atau Ardianli seperti ini. Ya mungkin hanya beberapa saja, atau Gilang begini. Mungkin, tapi kalau untuk semuanya saya belum bisa lihat satu persatu kemampuan kalian tuh seperti apa. Makanya kalau untuk ujian online tuh sempat mikir juga, aduh ini kemampuannya sendiri bukan ya. Oke, ada pertanyaan lain, silakan. Cukup, nggak ada pertanyaan? Paham semua ya? Paham. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, udah cukup. Saya pikir cukup juga kuliah untuk konservasi sumber daya hayati bersama saya. Kita ketemu di minggu depan di waktu ujian.